Kobo adalah VTuber yang bener-bener bikin aku kaget banget, Pak. Itu perkembangannya dia cepet banget, sumpah. Dan di sini aku mau ngebahas dan ngajak kalian untuk mempelajari tentang kesuksesannya dia. Halo Gamers para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas VTuber dari Hololive yang bernama Kobo Kanairu. Kobo Kanairu maksudnya. Iya, Kobo Kanairu. Kobo Kanairu adalah VTuber Indonesia yang bekerja di bawah agensi yang bernama Hololive Indonesia dengan karakternya berupa pawang hujan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia sudah bisa mengumpulkan sebanyak 500.000 subscriber meskipun dia nggak jago bahasa Inggris. Hey, what? Have you ever been to Europe before? Europe? Europe? What? Can you spell it? Bahkan VOD-nya yang habis live stream itu bisa ditonton sampai 200.000 view. Jangan tanya berapa saweran dan berapa member yang dia dapat saat live, pasti jawabannya banyak. Iya, bener banyak. Kalau nggak percaya datang ke streamnya sendiri terus hitungin sendiri. Jadi sudah jelas dan aku yakin kalian semua pun tahu dia naik dengan sangat cepat. Tapi apa yang bikin dia naik dengan cepat? Dan berikut analisaku. Pertama, beda market. Kobo ini adalah VTuber yang menurutku mengincar marketnya agak sedikit berbeda dari VTuber lain. Kau tahu market apa yang paling besar yang masuk ke Kobo pada saat ini? Ya, menurutku bocil kematian. Bocil kematian itu menguasai segalanya. Ya tentu aja juga termasuk wibu umuran remaja sampai yang kuliah, yaitu juga tetap bagian dari penontonnya Kobo. Udah jadi rahasia umum kalau market bocil kematian ini adalah market yang terbesar di dunia live stream di Indonesia. Dan mereka menguasai lah pada dasarnya. Dia besar dan menguasai. Bocil kematian mantap. Kalau kalian mau dapetin penonton bocil kematian, ya kalian harus paham atau harus cocok dengan kultur mereka yang rusuh. Aku lihat di sini, Kobo itu cocok banget untuk menjadi pawang bocil-bocil kematian edisi VTuber. Dia tahu cara berinteraksi yang asik dengan tetap rusuh, tapi nggak bikin suasananya jadi nggak asik. Dia juga tahu cara mencocokkan energi rusuh para bocil kematian dengan interaksinya. Dan yang kedua, rewarding. Di mana-mana, dan seperti yang selalu ku bilang, live stream itu adalah tentang interaksi. Tanpa interaksi yang bagus antara streamer dan penonton, streammu itu bakal ngebosenin. Kecuali kalau kau Shroud dan Dr. Disrespect. Makanya streamer itu mati-matian supaya kelihatan main gamenya jago banget atau setidaknya kelihatan menghibur banget. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar yang nonton betah. Tapi masalahnya adalah nonton betah aja itu nggak cukup. Yang lebih penting dari bikin penonton betah adalah bikin penonton tetap aktif di live stream. Balik ke poin sebelumnya, poin beda market. Kobo ini rusuh dan dia mendapatkan penonton bocil kematian. Maka interaksinya pun jadi rusuh banget. Dan rusuh di sini bukan rusuh yang jelek, tapi maksudnya rusuh rame. Dan makanya interaksinya itu rewarding banget. Beberapa kali kalian akan melihat Kobo itu nggak ragu-ragu untuk ngatain penontonnya sendiri. Bahkan yang donate, yang ngasih duit itu pun nggak segan-segan buat dia marah-marahin. Ya bahkan nggak jarang disatirin atau disarkasin sama dia. Dan salah satu contohnya itu ada waktu ada orang minta ucapan selamat ulang tahun. Kobo, hari ini aku ulang tahun. Terus si Kobonya bilang, ya selamat ulang tahun, jangan diulangi ya. Kan agak dark ya kalau dipikir-pikir, tapi itulah Kobo. Tapi caranya Kobo marah-marah itu kelihatan menyenangkan banget. Dan jatuhnya bikin suasana nggak jadi awkward. Dan kelihatan jadi menyenangkan aja buat ditonton. Ini pada dasarnya adalah interaksi yang berhadiah. Apapun yang penonton lakukan bisa menghasilkan hiburan. Gampangnya, kau rusuh, Kobo lebih rusuh. Karena rusuhnya itu kelihatan lucu banget atau kelihatan kocak banget. Akhirnya orang-orang itu ramai-ramai untuk memberikan interaksi atau ikutan ngechat saat live streamnya Kobo. Ada yang chat, ada yang sawer, bahkan jadi member demi mendapatkan reward dari Kobo. Ya meskipun rewardnya nggak semuanya dapat, tapi setidaknya kalau kau beruntung kau bakal dapat. Semakin aktif live streammu, maka algoritma YouTube akan menilai kalau live stream ini adalah live stream yang bagus. Dan akhirnya muncul di rekomendasi orang. Dan akhirnya setelah muncul di tab rekomendasi, makin ramailah live-nya si pawang bocil kematian satu ini. Dan akhirnya makin rame. Kemarin yang nonton terakhir kalau nggak salah ada kulihat 9 ribuan atau 7 ribuan gitu. Dan poin yang terakhir, karena angkanya ganjil aku nggak mau nyebutkan yang ganjil, beda kultur. Kedua poin barusan itu nggak akan berhasil kalau misalnya Kobo nggak ada kemauan untuk ngelawan kebiasaan. Kebiasaan apa yang ku maksud? Kebiasaan untuk menjadi wholesome, kebiasaan tertib di live chat, pakai rule-rule banyak, dan kebiasaan yang terlalu strict. Ya nggak semua VTuber kayak gitu sih, tapi kalian
kalian bisa cek aja sendiri. Tiap-tiap VTuber itu ada rule-nya di deskripsi. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga, itu boleh-boleh aja. Demi kenyamanan VTuber itu sendiri atau agar sesuai kontrak. Dan ya itu nggak ada masalah lah, itu sah-sah aja. Nggak ada yang ngelarang juga kalau mau punya rule atau enggak. Tapi rule itu kelihatannya harus membuat orang kelihatan patuh dan terkesan kelihatan kaku biar nggak dimarahin sama moderatornya atau streamernya. Dan akhirnya hadirlah situasi di mana situasinya kelihatan tertib walau ada rusuh-rusuhnya dikit, tapi ya tertib karena ada rule. Pada dasarnya market bocil kematian dan interaksi yang rusuh ini akan sulit terjadi kalau misalnya VTuber punya rules chat yang kelihatan strict banget. Ya pada dasarnya sih bisa aja, tapi nggak akan sebebas VTuber yang nggak terlalu strict. Sebenarnya kalau kamu mau tahu, Kobo itu juga punya peraturan sendiri di live streamnya dan dia punya rules tersendiri lah pada dasarnya. Tapi Kobo memperlakukan rules itu sebagai interaksi. Setiap ada yang ngelanggar itu nggak jarang bakal dikata-katain nama Kobo, dan dikata-katainnya itu nggak dalam hal yang jelek dan bikin awkward, tapi buat menyenangkan. Bahkan Kobo juga beberapa kali pernah melanggar peraturannya sendiri dan akhirnya chat bakal ngomong prat prit. Iya, kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Kobo, aku lagi ulta mau diucapin Kobo. Iya, selamat ulang tahun Ega. Jangan diulang lagi ya. Dan itu semua tidak akan membuat Kobo menjadi hipokrit atau kelihatan kayak jilat ludah sendiri. Itu nggak bakal kelihatan kayak gitu. Tapi malah kelihatannya interaksi yang ngerosting atau ngata-ngatain orang itu bikin dia jadi kelihatan lucu dan akhirnya penontonnya bakal ngakak sendiri karena ngelihat ada bahan ketawaan. Dan itulah dia beberapa poin, sebenarnya ada ini poin yang bisa aku dapat dari mempelajari Kobo. Aku sebagai penonton VTuber, aku itu bener-bener takjub sama si pawang bocil ini. Dia bener-bener jago banget membawakan live-nya dengan energi yang nggak ada habisnya kelihatannya. Buat kau yang belum nonton dan kau mau tahu seberapa rusuhnya dia, kau bisa nonton live streamnya Kobo. Kobo ini bener-bener pernah ngomongin pup ketika di live streamnya waktu membership, dan beberapa orang jadi trauma makan kangkung. Ya, kau bisa ngelihat dari situ seberapa chaosnya stream Kobo dan itu bakal kelihatan menyenangkan. Dan juga ini aku juga punya prediksi nih. Prediksiku itu nanti bakal ada kayak bikin kubu-kubuan gitu. Kubu penonton VTuber lama senior tua dan penonton VTuber baru. Itu ntar bakal chaos tuh, bocil kematian sama penonton VTuber pada umumnya. Karena gini, dengarkan aku baik-baik. Penonton VTuber yang udah lama, mereka sudah terbiasa dengan rules para VTuber itu dan mereka akan berusaha kelihatan sopan dan kelihatan wholesome. Sedangkan bocil kematian ini itu nggak akan terlalu peduli dengan rules itu dan mereka bakal chat semaunya aja dan bikin suasana akan tetap chaos dan rusuh. Pada dasarnya mereka akan ngechat spontan apa yang terjadi. Dan itu akan menjadi interaksi yang sangat menarik pastinya. Kenapa kayak gitu? Karena gini, aku kasih tahu. Untuk saat ini, satu-satunya VTuber yang punya energi bocil kematian dan pembawaan yang cocok dengan bocil kematian itu baru Kobo seorang. Jadi kelihatan banget kalau Kobo akan bakal disukain oleh banyak orang, bahkan bocil kematian itu sendiri. Karena yang energinya cocok di VTuber itu baru si Kobo doang. Kau bisa sebutkan yang lain, coba komen di bawah gitu. Secara personal, aku mikir apa yang dilakukan Kobo ini adalah hal yang bagus dan aku bakal nyebutnya dengan ekspansi pasar. Biasanya VTuber cuma menargetkan pasar wibu yang ngerti pasar VTuber atau orang yang sudah ngerti tentang kultur live stream. Ekspansi pasar ini ya bagus, bakal nambah penonton dari yang cuma wibu sampai akhirnya nambah ke bocil kematian. Dampak buruknya adalah pasti bakal ada orang-orang sok pahlawan yang bakal nge-gatekeeping, yaitu konsekuensi umum juga. Semua kultur juga kayak gitu. Semakin rame, semakin besar, itu pasti aja ada orang yang aneh-aneh, pasti ada yang toksik. Sama kayak suatu kota semakin gede, maka sampahnya akan makin banyak. Dan tugasmu adalah untuk mengolah sampah itu atau nggak jadi sampah itu sendiri. Dan nanti lihat aja tuh bakal rame lagi tuh orang berantem sama bocil, berantem sama gatekeeper. Lihat aja ntar, yang gatekeeper juga kelihatan bocah sih. Kobo ini adalah bukti nyata kalau VTuber itu nggak akan di situ-situ aja. Buat kau VTuber di luar sana, kau mungkin mau expand gitu, nyari bocil kematian atau nyari demografi lain itu kayak om-om kek atau tante-tante, cewek-cewek remaja kek. Daripada cuma sekedar wibu yang marketnya kecil, mending kau cari yang lain aja sekalian gitu loh. Dan jelas di video ini aku nggak ada menjelek-jelekan Kobo.
aku sangat mengapresiasi dan aku sangat mengagumi Kobo Kanaeru. Itu bener-bener ku apresiasi dan ku kagumi sampai sekarang. Tapi kalau nanti misalnya video ini diupload ulang di Facebook terus dibelok-belokin nama bocah-bocah FB, aku nggak tahu gimana lagi itu kelanjutannya. Mungkin logika mereka yang bengkok atau Baba Bowie yang bengkok. Dan juga buat kau yang mau komen, dia itu gede karena join agensi. Iya, memang betul, dia bisa gede karena join agensi. Pemasarannya dibantu dan ya banyak lainnya. Tapi kalau kau sudah dapat engagement, tapi kau nggak bisa mempertahankan engagement itu, ya bakal percuma gitu. Bakal di situ-situ juga. Jadi ya pada dasarnya aku mau ngebahas kesuksesan dari sisi lain selain dari segi agensinya. Mungkin kau yang nggak tergabung agensi bisa coba gitu caranya Kobo atau cari yang lain gitu. Dan aku mau tanya, kau sudah keluar berapa rupiah buat nyawerin Kobo? Iya, aku ngomong sama kau. Betul. Kau udah ngeluarin berapa? Iya, ngaku aja nggak apa-apa. Aku juga bentar lagi bakal ngeluarkan kok. Ini sayangnya lagi tanggal tua aja. Iya, aku tahu dan aku bakal tone down sekarang biar nggak terlalu banyak ngabiskan duit untuk VTuber. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Kalau kau suka subscribe Cleansound Live juga. Follow Instagramku @admin_yami. Follow juga Instagram editor Clean Sound. Terus stay clean and sound.